Selamat siang, kami dari kelompok Pantai Virgin akan mempresentasikan hasil observasi kami di Pantai Virgin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Misalnya Sandra, akan membahas tentang latar belakang Pantai Virgin Karangasem. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam baik di daratan maupun di lautan. Keanekaragaman alam, flora, fauna, dan karya cipta manusia yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan menjadi sebuah bidang usaha kepariwisataan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perairan yang sangat melimpah. Potensi perairan yang berupa lautan dan pantai merupakan salah satu objek wisata yang banyak digemari oleh wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki air laut yang jernih yang dimanfaatkan sebagai kegiatan di bidang pariwisata. Kabupaten Karangasem yang merupakan salah satu tujuan wisata karena memiliki berbagai potensi alam dan wisata budaya sehingga sangat berpotensi dalam pembangunan di sektor pariwisata. Prospek wisata ini dapat dilihat dari banyaknya objek wisata yang belum dikembangkan dan dipopulerkan. Kabupaten Karangasem memiliki banyak potensi wisata alam dan wisata budaya yang menarik dijadikan objek wisata. Keanekaragaman objek wisata yang terdapat di Kabupaten Karangasem merupakan suatu potensi untuk dikembangkan dengan perencanaan dan pengolahan yang matang dan serta terpadu. Khususnya di kawasan Pantai Virgin yang terletak di Jalan Raya Bukit Asa Desa Adat Bubuk, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Merupakan kawasan pantai pasir putih dengan air laut yang jernih sehingga cocok digunakan untuk aktivitas berenang dan snorkeling serta pemandangan yang indah menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Namun semenjak pandemi, Pantai Virgin mulai sepi pengunjung. Yang berkunjung hanya orang-orang lokal. Berbagai potensi yang dimiliki Pantai Virgin baik potensi fisik maupun non fisik sudah mulai berkurang. Yang sudah mulai kurang terurus akibat dari pandemi yang menyebabkan kondisi pariwisata menurun. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengadakan observasi yaitu mengidentifikasi komponen destinasi di Pantai Virgin tersebut dengan judul Identifikasi Komponen Destinasi Pariwisata di Pantai Virgin di Kabupaten Karangasem. Halo, perkenalkan nama saya Eka Pranu Jantara. Saya dari kelompok Pantai Virgin. Berikut saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari makalah yang kami buat. Pertama, bagaimana kondisi daya tarik pariwisata di Pantai Virgin? Dua, bagaimana kondisi aksesibilitasnya di Pantai Virgin? Dan ketiga, kondisi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Pantai Virgin. Kedua, tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: mengetahui dan menganalisis kondisi daya tarik pariwisata di Pantai Virgin. Kedua, mengetahui dan menganalisis kondisi aksesibilitasnya. Ketiga, mengetahui dan menganalisis kondisi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Pantai Virgin. Dan mengetahui dan menganalisis kondisi masyarakat setempat di sekitar Pantai Virgin. Dan ada juga di lokasi observasi. Virgin Beach, Perasi Karangasem beralamatkan di Pantai Pasir Putih, Desa Perasi, Karangasem, Bali. Waktu pelaksanaan observasi ini yaitu pada tanggal 2 Oktober 2021. Baik, itu saja. Potensi pengembangan pariwisata menurut Sumanto. Pengembangan objek dan daya tarik wisata yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingannya yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Daya tarik wisata. Beberapa komponen objek wisata yang dikemukakan oleh Cooper 1998 yaitu atraksi wisata baik berupa alam buatan atau pariwisata yang merupakan alasan utama kunjungan. Dua, fasilitas dan pelayanan dibutuhkan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata. Tiga, akomodasi, makanan dan minuman tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik, tapi juga dapat menciptakan peranan hangat dan memberikan kenangan pada lingkungan dan makanan setempat. Aksesibilitas merupakan salah satu faktor kesuksesan daerah tujuan wisata. 5 faktor-faktor pendukung seperti kegiatan pemasaran, pengembangan dan koordinasi menurut
Daya tarik wisata harus mempunyai 4 komponen, yaitu atraksi, aksesibilitas, akomodasi atau fasilitas, dan pendukung pariwisata. Selanjutnya ada strategi pengembangan pariwisata. Menurut Damek, unsur implementasi program yang direncanakan ini menyangkut sejumlah tindakan di dalam menjalankan aktivitas pengembangan destinasi, mulai dari pengembangan atraksi, amenitas, aksesibilitas, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembaan hingga kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. Pengembangan atraksi, aksesibilitas dan amenitas secara fisik, terutama yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan digunakan oleh wisatawan. 2. Pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan ini sangat penting karena hasil akan menjamin baik buruknya untuk pelayanan wisatawan. Profesionalisme menjadi kata kunci yang harus dihasilkan dari seluruh kegiatan pengembangan sumber daya manusia ini. Penguatan kapasitas pengelola pariwisata. Manajemen destinasi mensyaratkan suatu struktur organisasi yang kuat ditandai oleh otoritas dan mekanisme pekerjaan yang tegas, dukungan sumber daya, serta pengakuan luas dari publik. Baik, itu saja tentang landasan teori. Perkenalkan, nama saya Niloh Ade Ayu Anggita Caradewi dengan NPM 21221023. Di sini saya akan menjelaskan subjek penelitian yang dilakukan adalah tentang kondisi pantai saat pandemi. Objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini yang menjadi suatu penelitian adalah wisatawan dan pedagang. Sedangkan untuk objek penelitian meliputi objek wisata, pantai virgin, dan sarana prasarana yang terdapat dalam pantai virgin. Hasil observasi pengunjung, yaitu hasil dari wawancara pengunjung menghasilkan data sebagai berikut. Pengunjung pantai virgin mengunjungi pantai virgin karena rekomendasi teman, sebab memiliki view yang bagus. Pantai virgin aman dikunjungi karena sepi. Perjalanan yang ditempuh sekitar 1,5 jam dari Ubud. Jalan yang dilewati agar sampai ke pantai layak dilewati. Hasil observasi penjual 1. Hasil dari wawancara penjual 1 menghasilkan data sebagai berikut. Penjual terdampak pandemi COVID-19 karena sepi pengunjung. Penjual mulai berjualan dari 1 tahun yang lalu setiap hari Sabtu dan Minggu. Penghasilan sebelum pandemi 200.000 per hari, sedangkan setelah pandemi menjadi 100.000 per hari. Dan tidak terjadi perbedaan harga dagangan antara pengunjung lokal dan pengunjung internasional. Kemudian, hasil observasi penjual 2, yaitu hasil dari wawancara penjual 2 menghasilkan data sebagai berikut. Penjual merupakan anak kecil berusia sekitar 8-11 tahun. Mulai berjualan sejak sebelum pandemi atau sejak TK. Semenjak terdampak COVID-19 karena sepi pengunjung, penghasilan sebelum pandemi yaitu mencapai 1 juta per hari, sedangkan setelah pandemi hanya 50.000 per hari. Hasil jualannya adalah untuk menambah uang jajan. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pengunjung dan penjual di Pantai Virgin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Saya ucapkan terima kasih.